warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pandrita. Ketemu lagi di acara Pandrito, Pandrita Talk. Kali ini kita akan bahas tentang kerelawanan, atau lebih tepatnya yaitu pemberdayaan. Di samping saya ini sudah ada narasumber kita. Beliau ini dari SCF. Nah, apa itu SCF? Atau kita akan bahas lebih lanjut. Langsung saja saya serahkan ke beliau untuk memperkenalkan diri. Baik, makasih host Mbak Marta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bergabung dengan teman-teman sekalian di acara Pandrita Talks. Saya kira ini satu acara yang cukup baik bagi kita semua. Nah, tadi di awal tadi sudah disampaikan, saya Awaludin, Bapak, teman-teman sekalian. Saya saat ini sedang beraktivitas di Sulawesi Community Foundation atau biasa kita singkat SCF. SCF ini satu lembaga non pemerintah, kalau lebih akrab kita sapa itu ya LSM gitu kan, lembaga swadaya masyarakat begitu. Nah, kita memang sudah cukup lama berdiri, tahun 2006 tepatnya bulan Juni. Jadi kurang lebih 14 tahun yang lalu kita berdiri begitu. Jadi sudah cukup lama begitu, dan memang beberapa tema kegiatan kita itu seputar isu pengelolaan sumber daya alam begitu. Nah, kira-kira gitu Mbak Marta, perkenalan singkatnya. Baik teman-teman, itu sedikit tadi tentang identitas beliau ini. Saya pikir beliau ini orang yang luar biasa ya, alhamdulillah. Beliau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Nah Kak, saya mau bincang sedikit terkait pemberdayaan. Kalau menurut Kakak sendiri, pemberdayaan masyarakat itu seperti apa sih Kak? Ya, berawal dari kata ya, jadi pemberdayaan, berdaya begitu. Jadi memang konteks pemberdayaan ini cukup luas sebetulnya. Kami di SCF ini dalam menjalankan setiap aktivitasnya memang mainstreamingnya itu lebih pada konteks pemberdayaan. Nah, bagaimana caranya kita mau menggerakkan masyarakat? Ya tentunya kita akan coba membangun sebuah konsep, sebuah desain bagaimana desa ataupun suatu wilayah yang kita dampingi itu supaya bisa berdaya. Nah, kata dasar itulah yang bisa jadi pijakan kita, bagaimana kita kemudian mendesain satu program atau satu kegiatan di lingkungan masyarakat atau desa misalnya. Jadi konteksnya bagaimana masyarakat kita bawa kemudian bisa berdaya, kira-kira begitu. Nah, hubungannya dengan misalnya konteks lembaga saya misalnya kan SCF begitu. Jadi memang SCF ini sudah 1 dekade lebih, 10 tahun lebih begitu. Memang lahirnya SCF ini atas dasar atas soal begitu ya, yang kita ingin pecahkan di Sulawesi tepatnya begitu, bagaimana masyarakat itu bisa mandiri dan sejahtera dalam pengarusan sumber daya alam berkelanjutan. Jadi secara visi kelembagaannya memang SCF ini lahir dari sebuah isu-isu yang mendasar di Sulawesi. Ada isu soal sumber daya alam, ada isu tentang masyarakatnya, bagaimana dia bisa berdaya dan mandiri di wilayahnya begitu, dengan banyak potensi sumber daya alam yang ada di desanya misalnya. Nah, kira-kira begitu kita mendeskripsikannya soal pemberdayaan ini. Nah Kak, kalau bahas masalah pemberdayaan kan tidak jauh nih dari SDM pendampingan. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, seorang yang maksudnya mendampingi suatu wilayah itu seperti apa? Kita yang sebagai pendamping dari suatu wilayah itu sendiri. Ya, biasanya kalau SCF ya,
karena kita bicara SCF begitu, kita dalam menjalani program pemberdayaan itu biasanya ada step-step gitu, ada langkah-langkah begitu. Nah, kita memang pertama untuk melengkapi begitu ya, untuk memberikan peluru kepada mereka yang akan menjadi fasilitator di desa, kita biasanya ada training. Jadi ada training community engagement misalnya, atau training fasilitator. Jadi kita memang dalam hal menjalankan program pemberdayaan itu, kita memang ada fungsi-fungsi fasilitator yang kita kita berdayakan begitu, untuk kemudian mendampingi masyarakat. Nah, dalam konteks itu biasanya kita bekali, fasilitator ini kita bekali dengan berbagai isu atau berbagai konten begitu. Bagaimana kesiapan mereka itu bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, secara pribadi saya sendiri sudah kurang lebih 5 tahun ya terjun di program-program pemberdayaan. Memang butuh waktu yang panjang kalau kita bercerita proses pendampingan ini, tidak waktu yang sangat singkat begitu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ya memang kita memahami betul situasi kondisi masyarakat yang kita dampingi begitu. Termasuk orang-orangnya ini yang akan mendampingi masyarakat, perlu kita bekali seperti yang saya sampaikan tadi, perlu kita bekali bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama masyarakat, bisa bisa berdayakan masyarakat yang mereka dampingi. Jadi kira-kira seperti itulah suatu konteksnya begitu. Mungkin bisa dicerita sedikit pengalamannya ke awal di kerelawanan, terutama di pemberdayaan. Mungkin bisa di-sharing sedikit, Kak. Baik. SCF ini memang wilayah kerja kita memang sejak lahir ini ada 6 provinsi ya. 6 provinsi ini memang hampir semua provinsi kita sudah ada kegiatan atau program. Namun memang 5 tahun terakhir ini kita lebih fokus di 3 provinsi paling tidak, ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Nah, terkait tadi pertanyaannya, mungkin saya lebih cerita soal di Sulawesi Barat ya. Saat ini SCF sedang ada program di sana. Kita ada kurang lebih 2 tahunan, kita ada program sejak tahun 2019 kemarin. Jadi program kita di sana adalah memetakan dukungan agraria dan membangun tata kelola sawit rakyat di Sulawesi Barat. Jadi memang komoditi yang kita coba dampingi di sana selain masyarakatnya tentunya ya, itu memang komoditi sawit. Karena Sulawesi Barat ini komoditi unggulannya salah satunya adalah sawit. Potensinya sawit. Nah, apa yang kita kerjakan ya, pengalaman kita di sana, memang baru 1 tahun kita kerjakan di sana. Rencananya kita akan mendampingi Sulawesi Barat itu sampai tahun 2021. Ada 3 kabupaten kita fokus di sana, ada Kabupaten Mamuju Tengah, ada Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju sendiri begitu. Nah, apa yang kita lakukan di Sulawesi Barat, ada 7 hal kurang lebih kegiatan utama kami di sana yang kita lakukan. Yang pertama, itu terkait dengan data sawit rakyat. Nah, secara regulasi memang pekebun swadaya atau masyarakat begitu ya, yang memiliki lahan sawit kurang lebih dari 25 hektar, itu secara regulasi sebenarnya diwajibkan untuk mendaftarkan diri atau meregistrasikan diri ke pemerintah begitu. Dalam bentuk apa? STDB namanya, Surat Tanda Daftar Pekebun untuk Budidaya. Jadi ini yang kita bantu masyarakatnya untuk kemudian bisa terregistrasi di daerahnya.
sawit rakyat itu terdata di kabupatennya. Karena bicara soal data ini sangat sangat krusial gitu loh. Karena basis kita dalam merencanakan mestinya basisnya data. Kira-kira gitu kan, basisnya data. Nah, data kita kalau tadi soal data sawit ini masih banyak simpang siurnya gitu. Nah, ini yang kita mau coba bantu. Kita mau coba ingin hasilkan daripada program yang di Sulawesi Barat itu. Itu salah satunya. Yang kedua, itu terkait dengan penguatan di level kelompok dan petaninya. Jadi, lewat program yang kita jalankan di Sulawesi Barat itu, kita kemudian mau menguatkan petaninya, bagaimana misalnya ya, kita melatih petani bagaimana menerapkan GAP BMP misalnya, Good Agriculture Practice gitu loh, bagaimana menerapkan pola pemanfaatan lahan itu secara berkelanjutan misalnya. Nah, itu yang kita coba kerjakan juga, mendampingi. Kemudian kita juga menguatkan kelompoknya gitu loh. Nah, itu ya, menguatkan kelompok ini yang akan juga kita jadi pertimbangan, karena untuk berhimpun itu penting gitu loh. Untuk berhimpun itu penting, mengorganisir diri itu penting begitu, untuk membangun salah satu bargaining position misalnya. Itu kedua yang kita ingin kerjakan di Sulawesi Barat. Yang ketiga, itu juga kita akan mengembangkan usaha-usaha pilot usaha alternatif yang mana berbasis sawit begitu. Karena komoditi sawit ini kan yang paling banyak dibicarakan itu adalah TBS, tandan buah segar namanya. Itu yang diperdagangkan, diperjualbelikan. Sementara sebenarnya ada banyak usaha alternatif yang bisa dikembangkan dari situ. Nah, ini juga kita melihat potensi untuk pengembangannya. Kira-kira begitu. Itu yang ketiga. Di mana lagi kamu bisa makan ayam yang super nikmat, bikin kenyang, dan pas di kantong relawan, kalau bukan di Chicken Mellow. Karena enak tidak harus mahal. Yang keempat, kita kemudian juga ingin mengembangkan soal dukungan kebijakan. Jadi baik di level desa ya, kabupaten maupun di level provinsi. Jadi dalam menguatkan kerja-kerja kita di lapangan, pendekatan kita juga akan menguatkan di level kebijakan begitu. Misalnya, jadi ini juga yang akan kita coba dorongkan. Jadi bagaimana membangun tata kelola sawit rakyat secara berkelanjutan itu mesti juga ada di backup oleh kebijakan di level desa, kabupaten maupun di level pemerintah provinsinya. Nah, yang kelima yang kita dorong di sana adalah sawit ini memang komoditi primadona boleh dibilang di Sulawesi Barat. Nah, untuk mengembangkan ini memang kadang-kadang dan banyak kita temukan datanya saat ini, itu sawit itu masuk dalam kawasan hutan, begitu. Nah, kita juga berupaya bagaimana sawit-sawit di dalam kawasan hutan ini itu bisa terselesaikan. Karena secara regulasi memang belum didukung sebetulnya. Sawit itu berada di dalam kawasan hutan, dalam tanda kutip itu masih dikatakan ilegal. Karena untuk masuk ke dalam kawasan hutan itu negara kemudian memiliki regulasi siapa yang memanfaatkan di dalam kawasan hutan itu mesti ada izin dari pemerintah, izin dari negara begitu. Nah, ini juga yang kemudian kita coba cari solusinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Masih ada beberapa hal juga yang kita upayakan di sana. Luar biasa ya Kak ya, perjalanannya jadi relawan memberdayakan masyarakat di sana. Yeah. Nah, mungkin Kak, kan itu sedikit cerita. Nah, mungkin bisa kita sharing sedikit apa sih duka senangnya kita jadi pendamping di sana Kak? Iya. Berada di tengah-tengah masyarakat itu dan ikut kita kayak susah untuk menyesuaikan diri dengan mungkin ahlinya di sana, masyarakat di sana. Betul. Nah, itu yang saya bilang tadi, berada di tengah-tengah masyarakat itu
itu memang banyak tantangannya gitu loh. Tidak semua hal positif yang kita mau bawa itu diterima baik di level masyarakat begitu. Begitupun sebaliknya, mereka pun kadang kalau menerima orang baru begitu ya, itu juga ada unsur-unsur apa namanya kecurigaan dan lain sebagainya kira-kira seperti itu. Nah, biasanya memang kami ya dalam mendesain satu kegiatan ataupun program ataupun konteks pemberdayaan tadi, kita biasanya melakukan riset-riset kecil gitu, riset-riset kecil bagaimana supaya program ini bisa berterima baik di masyarakat begitu. Jadi contoh misalnya yang kita lakukan adalah misalnya lewat riset-riset itu apakah memang masyarakat sebenarnya kebutuhannya apa gitu misalnya, dan kita dalam mendesain kegiatan untuk program di situ itu memangnya mestinya berangkat dari kebutuhannya masyarakat. Jadi biasanya kami itu bisa ada riset-riset awal begitu. Jadi dari riset itu pula lah yang kemudian berangkat untuk kita desainkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung keberterimaan tadi. Jadi tidak hanya perspektifnya itu dari luar, dari kami, dari SCF misalnya begitu ya, tetapi kita juga menggali dari masyarakat kebutuhannya apa sebenarnya, sehingga tantangan-tantangan tadi itu bisa sedikit kita minimalisir resikonya, sehingga yang kita bangun adalah ya memang pendekatannya partisipatif begitu. Yang kita bangun itu pendekatannya partisipatif begitu. Jadi desain-desain kegiatan itu harapannya itu bisa diterima baik oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kemudian memang sebaik mungkin kita desain, tetap ada banyak hal. Kadang-kadang situasi politik lokal itu juga cukup mempengaruhi. Misalnya kita mendukung satu pihak desa misalnya ya. Biasanya kita pendekatannya itu adalah lewat pemerintah desa misalnya. Nah, kadang-kadang kan ada pro dan kontra juga dengan kepala desa, apalagi yang baru fresh misalnya terpilih misalnya ya, kita damping satu desa, mereka baru terpilih. Nah, kadang-kadang kan masih sangat panas tuh pro dan kontranya. Nah, ini juga kadang-kadang jadi tantangannya. Situasi politik lokal itu cukup berat kita hadapi karena kita harus kemudian bisa merangkum semua pihak. Begitu, karena tidak bisa juga kita memihak pada satu kelompok saja misalnya, karena kita ingin mengajak seluruh masyarakat bisa bergabung begitu di program kita. Nah, beberapa tantangan-tantangan itu yang juga kita ketemukan. Yang kedua ya soal ini ya, soal masyarakatnya sendiri ya. Memang ketika ada program masuk misalnya ya, kadang-kadang masyarakat itu sudah berpikiran curiga dan juga kadang-kadang timbul dalam presnya ya, mungkin ada maksud tertentu nih dia masuk ke sini. Salah satunya iya, tapi yang saya mau bilang itu adalah mereka selalu beranggapan program masuk itu membawa uang gitu misalnya kan, sehingga perspektifnya itu ada dana atau ada uang yang dikelola. Nah, ini yang juga kadang jadi tantangan cukup berat gitu loh. Jadi memang bahwa program ini dalam menjalankan tentunya butuh resource ya, sumber daya gitu ya. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga memang anggapannya masyarakat kita karena mungkin sering ada program di desanya, sehingga ketika ada program masuk ya biasanya itu ya pikirannya membawa uang gitu loh, bawa uang. Nah, ini kadang-kadang jadi kalau misalnya pertemuan begitu ya, kita undang, kalau tidak ada konsumsi, kalau tidak ada uang saku itu berat. Jadi menjadi perilaku yang yang jadi hal yang tantangan berat di program pemberdayaan gitu. Itu memang kita sadari ya, pada konteks beda sebenarnya konteks pemberdayaan dengan tadi yang misalnya disebut
kerelawanan tadi ya. Jadi kalau konteks kerelawanan itu memang lebih banyak kemudian kita unsurnya sukarela begitu. Bagaimana kita mendesain program itu betul-betul berangkatnya dari masyarakat. Tetapi memang bahwa ini menjadi tantangan juga, selalu kita menemukan cara yang paling pas begitu. Karena di satu sisi kita ingin mengajak partisipasi yang besar dari masyarakat, tapi di satu sisi yang lain ya pandangan masyarakat itu ya kalau ada kegiatan, ada proyek yang masuk, ya ada uang yang masuk. Nah, kira-kira begitu juga tantangannya. Nah, Kak, di sana itu Kak, memang masyarakat di sana memang dia sudah mandiri atau belum mandiri, atau memang mereka di situ Kak memang butuh didampingin gitu Kak, di Salisbury. Kalau bisa secara umum ya, kalau yang tadi saya sempat singgung, program kita di Sulawesi Barat itu memang ada kebutuhan. Dia memang Kebutuhan. butuh ya. Ada kebutuhan yang kita pandang ini mesti dibantu, mesti kemudian difasilitasi masyarakatnya. Contoh konkretnya tadi soal data. Ya, nah, data ini bisa berbicara di level desa, bisa berbicara di level kabupaten maupun provinsi maupun tingkat nasional gitu loh. Nah, karena kita melihat ada kebutuhan soal data, maka ini menjadi salah satu yang mesti kita dorong, kita fasilitasi begitu. Itu contoh kasusnya misalnya saya maksud. Jadi memang ada kebutuhan untuk kemudian kita dampingi masyarakat itu untuk bisa difasilitasi. Itu salah satu contohnya. Yang kedua tadi soal saya bisa sulbar misalnya ya, soal kebutuhan soal pengembangan usaha misalnya. Nah, kita melihat bahwa komoditi yang diperjualbelikan ini itu hanya TBS saja. Jadi masyarakat itu hanya mengandalkan dari satu komoditi saja. Sementara kita melihat sebenarnya ada usaha-usaha alternatif yang bisa dikembangkan dari situ. Limbah misalnya, konsepnya misalnya. Nah, limbah itu tidak pernah dipikirkan, itu juga sebenarnya bisa menghasilkan uang. Gitu. Itu juga bisa menghasilkan, menggerakkan ada pendapatan lain daripada itu. Nah, itu juga yang kita lihat. Jadi kalau kami ditanya bagaimana konteks kebutuhannya, ya kita memandang itu sebuah kebutuhan, dan kita selalu kemudian mendiskusikannya dengan mereka begitu, sebelum kemudian memutuskan ini yang kita jalankan misalnya. Kira-kira begitu. Kemanapun kita pergi, Trolita adalah sajadah traveling kita. Zaman sekarang kan jiwa kerelawanan seorang kan masih banyak yang kurang gitu Kak. Nah, mungkin dari awal yang sudah memiliki banyak pengalaman, mungkin bisa memberikan sedikit tips bagi sahabat-sahabat Pandrita ataupun sahabat-sahabat yang di luar sana supaya mereka mau berpartisipasi seperti itu. Ya, memang kerelawanan ini mudah diucapkan dan kadang-kadang juga susah diaplikasikan, dijalankan. Tapi bahwa saya kira begini, kami juga SF itu mengandung nilai. Salah satu nilai yang kita anut itu di SF itu adalah salah satu nilai yang kita anut itu adalah kerelawanan. Selain nilai-nilai yang lain. Apa maksudnya sebenarnya? Kita memang mestinya berangkat dari apa yang kita kerja itu rela dulu gitu. Ya kan? Kita harus rela dulu untuk bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat, bisa bekerja dengan
dengan tanpa mendapatkan imbalan apapun itu mesti kita pupuk terus-menerus begitu. Maksud saya begini, kita akan banyak dapat pengalaman, banyak dapat cerita ketika misalnya kita tergabung di dalam satu kelembagaan, satu komunitas misalnya, kemudian menjalankan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat, begitu ya, dan dengan ada unsur kerelawanan itu pada prinsipnya akan membangkitkan semangat kita kalau menurut saya gitu, semangat kerelawanan kita. Dan saya pikir sih teman-teman di Wanua Pandrita ini sudah memulainya dengan sangat baik. Saya 3 tahun lalu sudah mengenal teman-teman di Wanua Pandrita dan berdiskusi beberapa hal, dan memang nuansa kerelawanan itu di Wanua Pandrita itu saya cukup apresiasi ya. Dengan sumber daya yang terbatas, dengan dukungan yang terbatas, mampu dan bisa berpikir untuk kegiatan yang memang berangkat dari niat baik begitu. Nah, ini yang kemudian mesti kita jaga. Jadi yang saya mau juga sampaikan adalah ini penting untuk terus kita pupuk, dan saya kira Wanua Pandrita ini sudah mengambil satu pijakan yang baik, memulai membentuk sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah gerakan begitu ya, untuk memulainya dengan unsur-unsur yang kerelawanan tadi, begitu. Kak, mau singgung sedikit, ada tidak hal menarik yang kita dapat dari dunia kerelawanan gitu, Kak? Mungkin ada sesuatu yang menarik yang bisa diceritakan ke sahabat-sahabat Pandrita? Tentunya kita akan banyak dapat teman ya, bisa. Apakah ada jodoh juga, Pak? Iya betul. Kalau saya pribadi ya berangkat dari interaksi dengan banyak orang, banyak komunitas, kita banyak berjejaring gitu loh, banyak bertemu dengan orang di luar daripada jaringan kita begitu. Sehingga salah satu yang bisa kita ambil petik manfaatnya ya, kita bisa berinteraksi, bertemu dengan banyak orang, tidak datang dari satu unsur saja, misalnya apakah datang dari alma mater yang sama atau datang dari profesi yang sama, tapi biasanya yang berkumpul di satu komunitas itu ya banyak profesi gitu kan, banyak orang gitu kan. Karena kan berangkatnya dari kerelawanan tadi, siapapun yang tertarik dengan isu tertentu kemudian bergabung dengan komunitasnya, maka dia bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu. Jadi saya kira itu salah satunya ya, salah satu yang bisa kita petik. Jadi kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, berkenal dengan banyak teman dan seterusnya gitu, membangun jejaring dengan yang lain gitu. Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Itu tapi sebelum ada yang terakhir nih Kak, jodohnya sekarang ini dari komunitas yang sama kan? Kalau bicara jodoh tidak. Jadi kemarin waktu cerita sedikit. Jadi memang saya dari dulu waktu masih mahasiswa memang sering sekali bergabung di banyak tempat, banyak organisasi, baik yang berbasis di kampus maupun di luar kampus begitu. Nah, kebetulan yang jodoh saya itu di luar kampus gitu. Nah, salah satunya itu gitu loh. Ketemunya itu di luar kampus tapi oleh oleh satu komunitas begitu. Luar biasa ya teman-teman. Tapi komunitas kita bisa bertemu jodoh di dalam. Oh ya, tentu. Karena kan dari interaksi bisa saling menyapa, bisa saling ketemu pandang dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kak, pertanyaan terakhir di acara kita ini. Kira-kira apa saran dan harapan Kak awal bagi lembaga, organisasi maupun komunitas yang sekarang ini sedang menjalankan pemberdayaan masyarakat?
Spesifik kalau saya tadi soal kerelawanannya, saya kira ini satu upaya yang luar biasa, gerakan yang patut diapresiasi karena negara ini kan sebenarnya dibangun oleh paling tiga unsur besar. Satu adalah pemerintahannya lewat mesin birokrasi yang kemudian menjalankan. Kemudian ada perguruan tinggi misalnya dengan tridharma perguruan tingginya. Nah, satunya lagi civil society gitu loh. Atau masyarakat sipil begitu. Nah, teman-teman yang masuk di unsur kerelawanan, NGO, komunitas-komunitas penggerak itu masuk di kelompok civil society. Nah, ketiga unsur besar tadi ini kan membangun negara sebenarnya. Nah, apa yang kemudian tidak dikerjakan atau tidak dipikirkan oleh perguruan tinggi, ada yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah lewat mesin birokrasinya, itu dilaksanakan atau diisi oleh teman-teman civil society ini, gitu loh. Termasuk kita di dalamnya. Ada unsur NGO-nya, komunitasnya, ada organisasi kerelawanan dan seterusnya, organisasi penggerak. Nah, untuk kita bisa punya banyak perspektif melihat itu, karena di luar dari perguruan tinggi tadi, di luar dari mesin birokrasi tadi, jadi kita bisa melihat banyak soal gitu loh. Ini yang kemudian kita kenapa kemudian muncul banyak komunitas-komunitas, ya kan, termasuk Wanyo Pandrita gitu loh. Ada desa terpencil, ada lokasi yang tidak dijangkau oleh pemerintah, tidak dijangkau oleh program-program pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian kita mengisi di dalamnya, kita datang ke situ. Ada masyarakat yang tidak pernah sekolah dan seterusnya, adik-adik kita yang karena lokasinya jauh sekolahnya, akhirnya tidak bisa sekolah. Nah, ini yang tidak dijangkau oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi misalnya kan. Nah, kitalah yang kemudian bisa mengisi di situ. Sehingga saya sih civil society ini memang perlu terus digerakkan. Ya, jadi perlu terus kita bangun bersama begitu loh. Jadi kelompok-kelompok penggerak hari ini, kalau istilahnya teman-teman itu mesti ada slogannya biasanya itu. Kita di komunitas itu biasanya kita sebut itu panjang umur perjuangan. Iya, panjang umur perjuangan ya. Panjang umur perjuangan. Kata-kata yang tidak asing ya kan. Iya, itu karena banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita bisa kerjakan, dan kita semua ini bergerak dari sosial, kepekaan sosial gitu loh. Melihat satu wilayah, satu situasi masyarakat yang tidak pernah disentuh oleh satu program apapun misalnya. Nah, kita bertemu pada ruang itu dengan komunitas lain, sehingga saya kira ini terus kita upayakan untuk bergerak begitu. Dan penting memang saya kira untuk terus kita berjejaring, berkolaborasi, berkomunikasi, membuka ruang-ruang diskusi, apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Wanyo Pandrita, apa yang kami kerjakan misalnya di SF itu perlu terus-menerus untuk didiskusikan. Sharing pengalaman itu penting untuk saling menguatkan gitu. Kira-kira begitu, Dek Marta. Terima kasih banyak waktunya Kak Awal. Saya pribadi merasa sangat mendapatkan banyak hal yang bisa kita dapatkan di acara Pandrita Talk ini. Sing Project, The Fabulous Way. Berbicara panjang lebar dengan Kak Awal terkait dengan pemberdayaan. Sekarang kita masuk dalam segmen Pandrita. Pandrita tanya-tanya. Bagaimana Kak Awal, sudah siap dengan pertanyaannya? Wah, siap tidak siapnya siap ini. Baiklah, pertanyaan pertama dijawab cepat ya Kak.
Coto atau bakso? Bakso. Sawit atau kopi? Kopi. ASN atau swasta? Swasta. Kopi atau teh? Kopi. Pemberdayaan di pesisir atau di gunung? Di gunung. Ikut proyek pemerintah atau swasta? Swasta. Kemeja atau kaos? Kemeja. Istri satu atau istri dua? Aduh, istri satu. Dewa 19 atau Slen? Dewa 19. Proyek gagal atau istri ngambek? Aduh, proyek gagal. Bahaya. Teman sobat Pandrita, itu tadi segmen kita di Pandritanya, Pandrita tanya-tanya. Bahaya pertanyaan terakhirnya. Sekarang kita sudah berada di segmen yang terakhir, Kak. Mungkin ada pesan ke awal untuk relawan-relawan atau sobat Pandrita. Ya, baik. Makasih. Pertama saya kira saya apresiasi terhadap apa yang teman-teman kerjakan di Pandrita. Ini satu terobosan saya kira ya, menceritakan kepada banyak pihak di luar sana bagaimana kerja-kerja kita. Nah, saya kira teman-teman di luar sana yang masih bingung, tidak tahu mau bikin apa misalnya ya, saya kira tidak ada salahnya kita bergabung pada satu komunitas, satu lembaga, satu organisasi, termasuk One Pandrita. Saya kira ya, teman-teman ini sudah banyak bekerja dengan unsur kerelawanan yang cukup tinggi, saya kira, dengan semangat, dengan kerja-kerja yang luar biasa yang teman-teman Wanua kerjakan. Saya kira tidak salahnya teman-teman di luar sana bisa bergabung dengan teman-teman di Wanua Pandrita. Kita akan banyak dapat pembelajaran ketika bergabung di satu komunitas dibanding kita tidak tahu mau bikin apa misalnya ya. Karena kerja-kerja sosial itu membangkitkan semangat kesadaran kita sebenarnya. Begitu, semangat kemanusiaan kita, semangat kerelawanan kita. Jadi saya kira silakan mau bergabung di mana saja teman-teman yang bergabung, pilih satu komunitas memang yang punya soul gitu atau punya spirit yang sama dengan teman-teman. Teman-teman mau bergerak di isu pendidikan, mau bergerak di isu pesisir misalnya, mau bergerak di isu-isu sosial lainnya, banyak pilihan-pilihan di luar sana. Dan saya kira teman-teman Pandrita satu pilihan yang terbaik juga saya kira. Saya kira itu, makasih banyak ya. Demikian tadi penutup segmen di acara Pandrita. Mari ketemu di acara selanjutnya.